Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan Pak Engki ya. Mohon maaf agak terlambat. Ada tetangga dulu. Mungkin sambil nunggu teman yang lainnya dulu ya, sebentar aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Kita mulai saja mungkin ya, karena udah mulai siang. Apa kabar Pak Engki? Atau lagi AFK ya?
Nah, materi kita kali ini pertemuan ke berapa? 14 ya gitu ya. Pertemuan ke-14 ini terkait dengan apa? Service Quality Matrix SLA, jadi Service Level Agreement gitu ya. Jadi yang kemarin kan, kalau kemarin juga Service Matrix gue kan ya. Nah, sekarang ada ditambahkan SLA-nya, jadi Service Level Agreement. Ini sering terkait dengan kontrak sih biasanya, Service Level Agreement. Jadi siapa, tugasnya apa gitu ya, dan bayarnya apa gitu ya, yang harus dibayarnya. Seperti itu ya, siapa yang masuk. Oke, mudah-mudahan terlihat ya ini ya. Ini terlihat kan ya materinya ya? Terlihat, Pak. Oke. Ini masih sisi manajemen terus gitu ya, manajemen keuangan sih sebenarnya. Jadi ini focal point untuk negosiasi. Jadi focal point itu apa ya, juru kunci gitu ya untuk negosiasi. Kemudian nah ini kontrak, bener ya, kontrak. Terus aturan main, kemudian waktu gitu ya, dan ukurannya. Jadi misalkan saya bayar 50%, tapi progresnya juga harus 50% gitu ya, seperti itu. Jadi ini persis berlaku bukan hanya di IT sih, sebenarnya berlaku di bangunan juga. Ya ini contoh real gitu ya. Saya bangun rumah dengan pemborong kontrak, terus kalau ada ya sampai pahit manisnya yang di dalam kontrak itu harus jelas. Kita ngusulkan apa, dia setuju enggak gitu kan. Artinya gini sih intinya, kalau progresnya 50% ya saya bayar uangnya juga 50% kan gitu ya. Terus nanti tiap periode, tiap hari demi hari progresnya jelas gitu ya. Misalkan dia per minggu katanya, oke, per minggu sampai mana? Oh, sampai sini. Oke. Jadi nanti bayar tiap minggu gitu ya, tiap periode sih tertentu bisa diatur, misalnya dalam waktu, misalkan ini contoh kasus kontrak di saya gitu ya. Bangun rumah 6 bulan berarti bisa dipecah keuangannya mau berapa persen gitu ya, sampai akhirnya nanti ya 100%, bangunan pun 100% gitu ya. Kalau nggak begitu repot, kabur gitu ya si pemborongnya, termasuk di IT ini lebih kejam kalau di IT. Ya kan? Jadi 4 aspek 1, 2, 4 aspek sih sebenarnya, 4 aspek yang perlu dibahas dengan pemborong gitu ya, dengan kontraktor gitu ya. Nah ini ya. Jadi negosiasi kita mau sampai mana, kemudian kontraknya juga seperti apa, kemudian aturannya, sanksi dan hukumannya gitu ya. Ya hukuman dengan resikonya gitu ya. Jadi ketika misalkan telat, ya berarti nggak bayar sekian persen gitu, misalnya seperti itu. Kemudian periode runtime matrix-nya itu waktu ya, artinya berapa lama proyek ini dikerjakan dan diukur gitu. Kira-kira ini segini mah nggak 50% deh, misalnya pekerjaan ini baru 20%, bisa aja kayak gitu kan. Jadi kalian sebenarnya ini udah mulai berpikir corporate dan megang project gitu ya. Seperti itu. Ini berlaku bukan hanya di IT ya, tapi awal mulanya muncul di IT sih terkait dengan SLA ini. Nah, ini SLA ini disediakan oleh bagian sumber daya manusia gitu ya, yang mengatur mengenai QoS, Quality of Service gitu ya, garansi, kemudian batasannya sampai mana. Ya, jadi ini SLA ini terkait kualitas pengukuran quality dari hasil pekerjaannya gitu ya. Nah, contohnya ini apakah dia kelewatan waktunya atau melebihi target dan durasinya berapa. Terus keandalannya misalkan bahannya seperti apa, terus spek hardware-nya seperti apa gitu ya. Ini harus jelas.
Kalau nggak begini terus performanya misalkan prosesor ini kapasitasnya untuk sekian user si servernya, spek servernya kekuatannya seperti melayani berapa klien, nah gitu ya si prosesor ini, dan memori dan storage-nya tentu. Terus skalanya misalnya dia bisa menghandle ketika dalam kondisi apa gitu ya. Resilience, dia harus bangkit kembali gitu ya. Saat ada trouble misalnya dia harus menghandle server yang lain. Nah itu ya. Jadi ketika down bangkit lagi berapa lama misalnya gitu. Itu yang resilience gitu ya. Jadi kemampuan untuk bangkit kembali dari kegelapan, dari down tadi gitu ya. Terus ada juga terkait dengan setiap layanan harus diukur secara ideal berdasarkan karakter berikut. Nah, karakternya adalah quantifiable. Jadi dia detail. Jadi kuantitas barangnya, jumlahnya ya. Misalkan saya butuh membangun server untuk menghandle perusahaan sebanyak 1.000 orang karyawan. Wah, itu ya. Jadi harus clear speknya. Satu server menghandle berapa karyawan, misalkan hanya menghandle 50 karyawan, oh berarti kalau 1.000 berarti dibagi 50 kan berarti 200 server yang disediakan, gitu ya. Oke. Maaf 220 server maksudnya. Kalau 200, kalau 50 karyawan ya berarti satu server menghandle 50 user gitu ya. Repeatable, dia harus bisa dipakai ulang gitu ya dalam segala kondisi. Jadi artinya metode ini bisa diukur untuk kondisi-kondisi berikutnya gitu ya. Kemudian comparable, dia bisa dibandingkan gitu ya dengan standar-standar tertentu. Jadi misalnya saya ingin menggunakan server yang si prosesornya semuanya Intel, nah gitu ya. Kalau mau Intel semua ya berarti semua prosesornya harus Intel, nggak boleh ada AMD misalnya kayak gitu. Intel Xeon misalnya kalau untuk server ya. Kemudian easily obtained, jadi mudah diperoleh. Jadi artinya ketika barangnya bagus, kalau susah diperoleh, ribet, bayarnya mahal, mendingan jangan gitu ya. Jadi mudah diperoleh si barangnya ya. Jadi harus clear. Kemudian service availability matrix. Nah ini dia harus jelas ya deskripsinya berapa persen. Tadi yang saya ceritakan ketika pekerjaan kita jangan terjebak oleh mulut manis. Nah ini mulut manis pemborong kayak gitu biasanya. Mulut manis pemborong tuh dia kalau ngomong manis kan. Oh ini Pak gampang lah, masa Bapak nggak percaya sama saya gitu kan. Terus kita sudah sering langganan. Nggak boleh. Kalau saran saya tetap tertulis gitu. Kalau dia nggak mau tertulis itu ada sesuatu nanti di depan. Karena dia udah taki-taki kita bukan suuzon atau bukan prasangka buruk ya, tapi kalau sudah tertulis itu clear gitu ya. Kalau nggak tertulis tuh mulut kan nggak bisa dihalangi gitu ya, dan nggak bisa dicatat kecuali direkam. Kayak gitu ya, jadi harus jelas. Kalau nggak jelas kayak gitu, itu akan membahayakan diri kita. Artinya apa? Budget kita keluar, terus pekerjaan nggak ada gitu ya. Nah ini makanya status harus minimum 99%, 99,5, jadi setengah persennya ya boleh lah anggap kegagalan, tapi bagusnya sih tetap harus 100% gitu ya. Oke.
Termasuk garansi juga harus jelas gitu ya. Garansi atau training itu harus jelas. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini jelas ya. Progres 99,5 ya tadi sampai 100 anggap ini ya. Jadi waktunya ini dalam satuan detik. Jadi kalau proyeknya dalam satuan detik ya ini dihitung seperti ini ya. Terus per bulannya 206 detik, terus ini per tahunnya ya. Per minggu, per tahun, per bulan, dan per tahun gitu ya. Di sini nggak digambarkan progresnya sayangnya ya. Jadi ketika ini 99% ini progres ya. Maka keuangan sebenarnya sebelah kanan juga mestinya ada keuangan di sini dia ya harus 99,5% yang 0,5% ya, artinya yang 0,5% lagi mungkin untuk garansi. Dan di hitungan garansi biasanya dia 10-15% dari total budget gitu ya. Itu wajib digaransikan. Jadi artinya proyek apapun mau bangunan mau IT kita harus siap ekstra 15% atau mengurangi dari 15% dari total budget untuk garansi. Kalau enggak berbahaya. Jarak garansi juga berapa lama, misalkan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun boleh. Tergantung kesepakatannya. Gitu ya. Jadi ini project SLA ini harus clear, bukan hanya untuk yang bangunan saja ya, IT juga harus clear gitu ya. Jadi ini progres sekian, uangnya juga harus dibayar sekian. Kalau dia dibayar per termin ya nggak boleh 100% kalau saran saya. Ya tadi pemborongnya bakal nakal kan gitu. Karena saya banyak bergelut juga dengan para pemborong gitu ya. Untuk pengadaan, ini kasus di LIPI, misalkan pengadaan perangkat IT, kalau saya dicek satu persatu speknya diakurkan dengan apa yang dicek dengan apa yang kita tulis sebelumnya gitu ya, di perjanjian cek satu persatu. IT paling ribet sih sebenarnya. Karena apa? Spek yang sama, brandnya berbeda kan, karena nggak boleh menyebutkan brand ya kalau di pemerintah. Karena kalau menyebutkan brand itu artinya kita sudah menunjuk brand tertentu. Tapi kalau misal kata-katanya diganti dengan setara dengan Intel Pentium, Intel gitu ya. Nah itu artinya berarti si prosesor sudah sebenarnya mengarah ke sana, tapi tidak boleh menyebutkan merek tadi, gitu ya. Jadi pengadaan di pemerintah seperti itu. Jadi dia tidak boleh menyebutkan nama merek, tapi boleh disenggol dengan istilah setara Intel Pentium misalkan kayak gitu ya. Oke, Intel Pentium 7 misalkan iCore berapa misalkan setara iCore 5, bisa aja dia pakai AMD sih prosesornya. Nah itu susahnya kalau nggak clear, bukan nggak clear siapa ya, diciptakan nggak clear sih sebenarnya di aturannya. Kan sebenarnya kita pengennya udah merek anu aja yang sudah kita tahu speknya dan lain-lainnya ya, kita suka gitu ya, dan kita cocok. Mestinya seperti itu kan kalau beli barang. Kalau di swasta sih boleh nembak, oh saya pengen belinya yang Intel si prosesornya. Nah itu enak ya. Tapi kalau di pemerintahan itu nggak boleh nyebut merek, tapi ya digantilah, diplesetin dengan istilah setara Intel misalnya kayak gitu ya. Karena nggak boleh menunjuk merek, dianggapnya sudah keberpihakan gitu. Oke, jadi hati-hati ya kalian di proyek apapun. Nanti khususnya kalau mau bekerja, ya tunggu kali. Kalau mau bekerja atau nanti sudah bekerja, kita di bagian procurement misalkan. Kalau bagian pengadaan itu paling ribet dengan spek, paling ribet dengan pemeriksaan. Yang ketiga paling ribet dengan swap. Jadi misalkan gini, wah udah deh mas mau dapat berapa, nanti yang penting perusahaan kami menangkan gitu ya. Nah itu yang ribet. Tapi kalau itu tuh di pemerintahan ya kayak gitu, di swasta pun sama sih sebenarnya, dimanapun ada deal-dealan kayak gitu. Itu hati-hati, karena itu akan menjerumuskan karir kita ke depan gitu. Artinya kalau ketahuan, ya kalau di pemerintah bisa KPK kan ya, kalau 1 miliar. Kalau nggak 1 miliar ya di penjara juga kan gitu. Ngapain sih hidup untuk korupsi kayak gitu ya.
Kalau saya say no korupsi dan no untuk praktik korupsi gitu ya. Karena apa ya, ngapain sih punya untung misalkan dapat uang 100 juta hasil korupsi dikasih ke anak istri juga nggak berkah kan? Mungkin nggak jadi angin-angin aja gitu ya. Jadi mendingan ya sudahlah apa adanya gitu, dari speknya kayak gitu, dan kita nyaman kan tidur nyenyak, uang panas kayak gitu dijamin. Kalau cerita teman saya beneran katanya Riz nggak nyaman, dan apa sih untungnya gitu ya, walaupun dianggap gede gitu, misalkan gaji kita 10 juta 15 juta terus dapat apa ya istilahnya, dapat uang pelicin dari pemborong misalkan 100-200 juta, itu tamatlah riwayat kita, karena ya itu korupsi kan, dan akan menjerumuskan kita jatuh karir kita, itu bisa diberhentikan, dipecat, atau dipenjara yang paling repot kan. Udah deh tamat riwayat kita. Ya nanti di akhirat juga kan sama malaikat di ini juga kan, bukan berarti sudah dihukum di dalam apa di dunia belum tentu lulus di akhirat kan, yang nggak tahu kita kan. Kita makanya banyak koruptor yang beranggapan udahlah biar aja di penjara juga, toh nanti uangnya sudah terkumpul dan banyak kan. Ya banyak iya, tapi belum tentu berkah, belum tentu apa ya, belum tentu nikmat kan hasil korupsi. Terus belum tentu di akhirat dianggap lunas kan, malaikat masih mencatat ya hasil korupsi itu baru hukuman dunia gitu maksudnya. Kan bukan berarti lunas kan, ditutup lunas gitu dengan penjara gitu. Enggak kan ya kalau di keyakinan saya sih. Gitu. Oke, Holly silakan, ada yang nanya tadi ya. Kan gini Pak, kalau soal katanya nggak boleh nyebut spek karena keberpihakan. Bukan kita tahu speknya ya, biar seandainya terjadi apa-apa kita tahu troubleshootnya gitu. Halo? Ya. Oh, ya spek lihat, misalkan kita ngambil spek merek gitu ya, merek Intel, ambil aja spek yang kita cari lagi pembandingnya, apakah si spek yang Intel Core i7 ini generasi tahun berapa, seri tahun berapa gitu ya. Ada nggak pembandingnya? Kalau ada jangan. Jadi pilih yang tetap spek Intel tadi, yang nggak ada bandingannya yang setara gitu. Dan pasti akan mengarah ke Intel itu kan. Jadi ketika melenceng aja satu spek, misalnya si apa ya istilahnya, si bitrate-nya si prosesor Intel Core i sekian serinya itu nggak akan sama dengan Core i7 yang seri yang lain. Saya yakin gitu. Nah, saya sebenarnya ngasih spek seperti itu. Tetap aja tembak spek yang si Intel Core i seri berapa gitu, i7 serinya seri berapa kan, ada serinya kan. Tapi dia nggak ada spek yang sama dengan merek lain. Misalnya di AMD ada nggak yang setara, misalkan 2,3 GHz gitu ya, dia spek detailnya apa gitu ya. Kalau nggak ada pasti arahnya tetap ke si Intel Core i7 tadi gitu. Gitu caranya. Jadi jangan sampai ada yang mirip, makanya itu yang harus pinter-pinter milih spek gitu. Gitu. Itu ya Holly ya. Bagus pertanyaannya. Ya, Pak. Jadi dia harus tetap membagikan, bukan membagi apa, apa ya, menuliskan spek yang detail dan supaya mengarah ke yang kita inginkan, jangan ada yang sama pembandingnya gitu ya. Kalau ada yang sama, ini repot, maksudnya spek khususnya ya. Kalau spek umum, oh oke lah, dia 2,3 GHz yang si Intel dan juga si AMD misalkannya kayak gitu. Gitu aja kalau yang umum. Tapi yang spek khususnya ini clocknya berapa kali, itu harus detail gitu. IT itu ribet sih, misalnya bukan ribet apa ya, jelimet dan detail gitu kan, IT harus gitu kan. Beda dengan bangunan, misalkan saya ngebangun rumah sekian ratus juta totalnya gitu ya. Dia mau batanya bata apa, yang penting bata pres, saya bilang bata merah tapi bata pres, bukan bata hebel yang bata ringan. Saya nggak mau bata ringan, nanti dipukul orang juga atau bisa digergaji dinding saya gitu. Bata merahnya banyak lagi, waduh tambah repot saya bilang. Banyak pembandingnya gitu ya, maksudnya bata merahnya yang pres yang
Jatiwangi atau dari Majalaya atau dari Bandung mana gitu ya. Nah, yang saya tahu, makanya saya harus pelajari dulu kan, setelah dia ngasih RAB, si pemborongnya ngasih RAB kan, saya cari dulu spek item per item, oh bata merahnya bata merah yang dari Majalaya yang bagus, ya udah saya itu aja. Kalau Jatiwangi terkenalnya gentengnya kan, genteng gentengnya gitu ya. Nah, itu saya apa ya, bisa menghandle ini proyek rumah sendiri kan gitu. Kalau nyuruh proyek gedung orang bisa juga, cuman butuh tim gitu ya. Gitu. Makanya saya punya pengalaman kalau ngeborong rumah jangan dianggap manis sih, omongan si pemborong. Tetap harus tertulis, ya terserah dia lah ngomong manis mah ya, bagus ya gitu ya. Oh Mas nanti bahkan dikasih bonus, nggak peduli deh kalau saya udah tulis aja di SLE-nya gitu ya. Mau bangunan, mau software atau IT tetap tertulis, jangan sampai nggak tertulis. Dan kita, saran saya jangan sendirian kerjanya kalau IT ya. Kita harus punya tim ahli juga yang dia jago di mananya. Misalkan di networking, ini speknya kayak gini cocok nggak buat sekian klien, terus si hub suite-nya misalkan merek apa ya. Misalkan hub suite merek yang terkenal apa ya, D-Link gitu misalnya ya. Atau dari dari merek lain yang dia sebanding gitu ya. Kayak gitu. Ini pengalaman berharga kalau kalian, ya kemungkinan besar sih kalian pasti menghadapi yang gini. Karena kan kalian dianggap kalau nanti kerja di perusahaan, ahli di bidang IT lah kira-kira gitu ya. Walaupun nggak ahli gitu, belum ahli itu kuncinya apa? Belum bersertifikat kan gitu ya. Kalau sudah bersertifikat, ya itu ahlinya ahli gitu ya. Gitu. Nah nanti di kantor itu hati-hati. Ada 3 kriteria teman sih di bidang pengadaan ini. Ada yang teman beneran setia, ada yang teman pura-pura setia, dan beneran clear tidak setia gitu ya. Tidak solid maksudnya. Ya kalau yang teman setia, dia ngasih spek, kita ngasih spek sekian, temennya juga partner kita, oh setuju, dan dia ngasih pendapat sama gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia pura-pura manis sih temen sendiri, satu tim gitu, itu hati-hati juga. Kita ngasih spek seperti ini dengan peruntukan si hardware dan software ini masa waktunya misalkan 5 tahun wajib di-upgrade, misalnya menggunakan MATLAB versi yang 2018. Itu nanti akan muncul versi terbaru 2021. Artinya apa, dari 2018 sampai 2021 itu kan 3 tahun ya. Kita harus clear. Ini software 2018 ke 2021 masih available atau masih layak pakai enggak. Dan harus dicek juga kebutuhan penggunaan. Kalau misalnya penggunaan kita masih oke di 2021, kita masih tetap software MATLAB yang 2018, is oke menurut saya. Jangan dipaksakan beli dan mahal gitu ya, investasinya mahal gitu. Kita harus cek juga kondisi perusahaan, kebutuhan, dan juga profit. Profit itu pasti ujungnya dengan duit ya, kalau benefit belum tentu duit. Kalau profit pasti dengan duit. Nanti dengan beli software semahal itu, untungnya berapa gitu ya untuk perusahaan. Kita harus punya cash flow seperti itu. Dan nggak rugi juga kuliah ini, kemarin kan ada cash flow ya, walaupun secara umum. Kalian bisa belajar lagi, ini beruntung sih kuliah ini menurut saya. Jadi bukan hanya sekedar security-nya, tapi kalian sampai detail ke cash flow untuk menghitung budget pembelian perangkat keras dan perangkat lunak gitu ya. Bahkan sampai yang ini kan sampai SLE, ini penting gitu. Ini luar biasa sih menurut saya kuliah ini. Dan ini tolong jangan diterapkan hanya di IT sih menurut saya. Kalian nanti punya rumah, beli rumah, ya beli atau ngebangun apapun lah gitu. Kalian harus hitung. Termasuk hasil bangunan juga kalian bisa ngitung. Ini rumah misalkan perumahan dijual 1 miliar, ukuran sekian-sekian, tahun sekian gitu. Itu harus dihitung. Bahan bangunan dengan harga sekian 1 miliar, kemungkinan budgetnya adalah 60%. Jadi yang namanya perumahan, saya tahu bahwa kualitas bangunan itu pasti 60% dari 100% harga jualnya gitu ya. Kadang nggak 60 sih, bahkan 40
Itu yang lebih parah 40%. Jadi perumahannya harganya 1 miliar, mungkin bahan dan juga bangunan itu 400 jutaan. Yang 60%, sisanya pekerjaan itu sepertiganya 300 juta ya. Jadi 300 juta ditambah dengan tadi 700 juta tuh. Jadi artinya sekitar 700 juta, kadang 600 juta. 60% sih totalnya. Antara bahan, tanah, dan juga pekerja. Pekerja tuh pasti biayanya 30% ya, dia sepertiga dari total budget. Itu nggak bisa dihindari sih, biaya tukang gitu ya. Itu sepertiganya. Jadi kalau misalkan ngebangun rumah 1 miliar, berarti sepertiganya ya 300 juta itu cost untuk si pekerja. Kalau total budget kita berapa, tinggal mundur 30% untuk pekerjaan gitu ya. Apa ongkos kerja gitu ya. Itu di bangunan seperti itu. Jadi kalau misalnya perumahan harganya 500 juta, nggak tahu deh di Jakarta mahal kali ya. Anggaplah 1 miliar gitu ya. Itu pasti sekitar 700 jutaan totalnya ya, atau 600 juta sih, mesti 600, berarti kan 30%-nya itu sekitar 300 juta, 200 jutaan untuk tukang, 400 juta untuk bahan bangunan. 400-nya juta lagi yang dari 1 miliar, total kali 600 gitu ya. Dia keuntungan. Karena dicicil kan 15 tahun ya, untungnya wajar lah, dia pengen untung 400 juta gitu. Jadi ya seperti itulah bedanya kalau kita nyicil perumahan. Saya udah hitung bahwa itu total harganya sebenarnya 60%-nya gitu ya. Jadi harga rumah berapa, anggap 500 juta gitu. Enggak ada di Jakarta ya. Anggap 1 miliar yang gampang. 1 miliar itu harga aslinya pasti 600 juta. Saya udah bisa ngitung. Keuntungan dia pasti 40%. Jarang yang ngambil untung 300. Dia pengen untung lebih kan. Pasti dia 60% untuk harga jualnya, yang 40% untuk keuntungan dia. Gitu ya. Jarang yang sampai 70% dia nggak mau rugi. Gitu. Jadi ya seperti itu. Di IT termasuk di proyek-proyek jalan tol gitu ya. Rusak sih menurut saya, apa ya, bukan rusak apanya ya. Mentalnya seperti itu sih di Indonesia tuh, entah karena diciptakan dari aturan sih sebenarnya. Jadi misalnya proyek jalan tol 2 triliun. Nah, itu artinya, atau 1 triliun gitu ya, artinya paling yang dipakai untuk diterapkan gitu ya di bangunan dan juga tukang itu 60% gitu. Yang lebih parah adalah sekitar 40% gitu. Itu yang rusak, makanya banyak jalan yang rusak, banyak kualitas bangunan yang jelek. Mungkin dibalik gitu ya, 40% untuk dibelanjakan, termasuk tukang juga ya. Yang 60%-nya masuk ke saku. Kayak gitu. Tapi tetap sih itu apa ya, di IT juga kalau saya baca dia 70% sih masih, untungnya dia 30% gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan budget kita 10 juta, mungkin yang dibelanjakan realnya itu 7 juta gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita sebenarnya pengen yang harga 100 juta gitu ya. Maaf 10 juta misalkan si satu server misalnya ya. Tapi dengan model pengadaan seperti ini, yang dibelanjakan adalah spek dengan harga 7 juta gitu. Itu yang ribet sih menurut saya. Anehnya, bukan aneh sih, apa ya, diciptakan kayak gitu sih sebenarnya. Karena kan dipotong pajak 15% kan PPh. Berarti udah 8,5 juta, ya 8,5 juta ya. Nah, itu 8,5 juta nanti ya dipotong ini itu gitu ya. Biasanya pengadaan ya ujungnya jadi 70% sih yang realnya ya kalau dihitung. Masih mending nggak 70 daripada 40 ya. Kayaknya saya nggak mau ngurusin proyek pemerintahan gitu. Saya udah kapok gitu ya, karena kenyataan memang seperti itu kalau di pemerintahan. Jadi apa ya, kalau saya ceritakan, korupsi itu memang nggak bisa dihapus sih sama sekali, karena diciptakan seperti itu gitu.
Coba kalau saya bandingkan dengan waktu di Inggris dengan di Jepang, kalau belanja itu harganya 10 juta, beli spek ya 10 juta gitu. Ya itu termasuk pajak maksudnya ya. Kan pajak hanya 10% kan di sana itu. Jadi 90 juta, 9 juta lah. Nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau di kita, nah ada istilah kayak gitu, ada manajemen fee, ada yang gitu. Waduh ribet, saya bilang ini ujungnya jadi main kayak gitu-gitulah. Bukan main ke spek ya yang kita sesuaikan gitu. Tapi spek lah yang menyesuaikan kondisi seperti itu gitu. Kebalik. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang pengalaman di pengadaan apa procurement gitu? Saya lebih fair kalau misalkan belanja di auction, Yahoo auction misalnya, dia clear gitu. Barang sekian, speknya sekian, kondisinya sekian, misalkan kondisi sekian itu adalah kondisi barang 70-80% dari barunya, bekas gitu ya kalau dia bekas. Dia harganya akan logis kalau dihitung sama saya gitu ya. Oh, kalau barang baru misalnya saya beli apa ya, Apple Mac harganya 70.000 yen. Barunya itu 15.000 yen gitu ya, anggap 15 juta gitu ya. Tapi ini barang kondisi 70%, ya masih untung lah, saya masih bisa pakai sebenarnya. Tapi harganya 50% dari baru. Dilihat speknya detail, nggak ada kerusakan, ya paling hanya scratch itu apa ya? Apa ya, baret-baret dikit lah gitu ya, dikit nggak apa-apa lah sebenarnya. Yang penting speknya saya cocok dan saya suka gitu ya. Fisiknya bagus, software hardware-nya bagus sesuai dengan yang saya inginkan dan itu mereknya gitu ya. Nah di Jepang kayak gitu, tapi di Indonesia kan nggak ada ya auction ya, e-auction. Nggak tahu sih, saya nggak pernah lihat lagi. Yahoo auction di Indonesia nggak ada karena cenderung liciknya gini, liciknya dari pihak si pembeli ya, si apa ya istilahnya, ya calon pembeli gitu ya. Dia misalkan beli tapi nggak dibayar-bayar kan, kemungkinan bakalan gitu. Atau bikin akun-akun palsu. Nah ini yang ngeri di Indonesia. Bikin akun palsu, si bidder deh gitu ya, si bidder tuh yang ngebid kan gitu ya. Dia akun palsu terus habis menang tinggalkan gitu ya. Dan sulit untuk melacak identitas dia kalau urusan KTP bisa dipalsukan, misalkan urusan dokumen pribadi bisa dibajak gitu ya. Itu yang ribetnya. Atau ya itu balik lagi ke security, si dokumennya sudah tersebar di online gitu. Yang ribet itu kan. Hanya menurut saya wajar si Yahoo Auction dia nggak mau buka di Indonesia. Atau apa Amazon.com, Amazon Co.id nggak ada di Indonesia gitu ya. Karena sudah ngebaca kondisi di Indonesia gitu ya. Beda dengan di Singapura kan gitu ya, di Jepang atau di Thailand ada ya kalau nggak salah. Sebentar ya, saya mau angkat telepon dulu ada. Oke, udah. Orang PLN ngontak. Ya ini terkait pengadaan gitu. Terus berikutnya ada lagi yang mean time between failure. Jadi waktu rata-rata kegagalannya gitu ya, harus diukur. Nah ini yang tadi saya hitung, berapa lama kekuatan spek hardware dan software ini gitu ya. Dengan nanti dia akan mati, akan usang gitu ya. Kapan? Kalau nggak begitu, kita nggak bisa ngitung seberapa jauh prediksi si hardware ini bakal bekerja dan bertahan gitu ya. Kayak tadi misalnya cerita software yang MATLAB versi 2018, nanti 2021 dia cerita si MATLAB bakal terbit rilis versi yang 2021. Tapi MATLAB ini yang 2018 bukan berarti harus di-upgrade kalau memang masih digunakan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kan mahal ya beli software itu, terutama yang MATLAB ini.
Terus mengukur jumlah yang waktu normal sampai dibagi berapa persen, ini kan artinya. Jadi waktu yang, waktu yang normal dibagi jumlah yang kegagalannya berapa biji gitu ya. Ini misalkan kondisi normal, tiba-tiba server suka mati sendiri, auto shutdown gitu ya. Habis itu baru kita cek untuk prediksinya ini hardware bisa kuat berapa lama. Itu ada ininya kok, ada matriksnya nanti untuk mengukur kekuatan si hardware terutama ya. Nah ini rata-rata, nah ini frekuensinya berapa lama dan seterusnya ya. Ini ukuran rata-rata waktu kegagalannya. Jadi berapa lama dan berapa buah itu harus bisa prediksi. Nah ini kemudian kehandalannya berapa lama gitu ya. Jadi kalau dihitung jumlah respon yang berhasil dibagi jumlah yang diminta gitu ya. Jadi ini artinya ketika kita punya software yang bisa menghandle kliennya sekian ratus orang, ketika ditambah misalkan 120 orang bakalan mati nggak gitu. Itu kan klien server kayak gitu biasanya. Kalau softwarenya dia, kecuali dia workstation yang sendirian ya jangan ditanya lah kalau itu ya, nggak usah diukur. Pasti semakin bagus spek si hardware komputernya, si software itu bakal bekerja dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya klien server si aplikasinya, ini software bisa menghandle berapa orang, misalkan 100 customer, tapi ketika tiba-tiba dalam kondisi darurat ada rush banyak customer yang nambah 20%, misalnya jadi 120 per hari, itu bisa menghandle nggak si software ini reliable nggak gitu ya? Kalau nggak ya sudah ganti gitu. Terus kinerja juga diukur. Nah ini bandwidth dibagi jumlah kegagalannya juga dalam setiap detik ya harus diukur. Termasuk si hard disk juga dalam satuan ya, hard disk berapa kapasitas ini bisa menampung berapa file, berapa size dalam satu hari. Nanti tinggal dikalikan kan, maksimumnya hard disk kan nggak full 1 giga kan, tapi dia nggak full dalam 1 tera misalkan, dia hanya 900 sekian kan ya, atau kadang 800 sekian ya si kapasitas realnya ya, karena dipotong dengan memori di hard disknya kan, makanya storage-nya dia nggak full 1 tera misalnya. Maka dia harus kita hitung, dengan 100 customer rata-rata filenya yang dikirim sama mereka adalah 1 megabyte. Nah, misalnya 1 megabyte berarti tinggal dibagi aja kan 900 bagi 1 megabyte gitu ya. Seperti itu. Jadi harus dihitung sampai ke sana. Mirip dengan hitungan CCTV. CCTV yang direcord itu butuh hard disk sekian lama, tapi dalam periode tertentu akan auto delete gitu ya. Misalkan periode 1 mingguan kita bisa setting kalau sudah full bisa di delete, atau nggak full auto delete gitu ya, bisa gitu. Hanya ini harus hati-hati ketika ada kejadian CCTV itu, kalau dipasang atau di set per minggu, tiba-tiba kita butuh 2 hari yang lalu, sementara hari Minggu harus dihapus gitu, auto delete gitu ya. Itu harus kita stop dulu gitu. Dalam 2 hari yang terakhir, berarti hari Minggu, hari Jumatnya, berarti kan Jumat, kita butuh yang hari Jumat nih datanya dicek ada sesuatu kehilangan misalnya. Gitu. Jadi hard disk pun bisa diperhitungkan seperti itu, bisa auto delete kalau dia ingin kita tetap spek yang itu gitu ya, nggak bisa nambah hardware lagi, tapi bisa disetting menggunakan software supaya dia auto delete dalam periode sekian gitu ya. Bisa kita prediksikan kalau penuh tadi ya, misalkan 1 terabyte itu butuh waktu misalkan 90 hari, dalam rata-rata 1 hari adalah 1 gigabyte misalnya gitu ya, berarti 90 harian kan, misalnya 90 hari harus auto delete gitu ya. Nah, tapi ketika butuh data di tanggal sekian, kita harus siap membackup dulu yang data tanggal sekian misalnya.
Kayak gitu. Alternatifnya sih seperti itu, nego-negonya. Kalau Hadis nggak mau nambah, ya sudah auto delete, risikonya nggak menyimpan data yang lama gitu ya. Mau penting ataupun nggak penting. Terus web apps-nya ini jelas ya, terus ada apa namanya penggantinya ya, jadi harus ada waktu yang bisa diganti sampai kapan kita bisa memulai dan mengakhiri gitu. Ya, misalkan ini menggunakan 5 menit, baru nyala 3 menit, rata-ratanya misalkan kayak gitu. Respon time tadi ya misalkan per hari dibagi jumlah klien kan, jadi kalau misalkan kliennya sedikit ya beruntung bisa cepet. Ini pasti akan dialami deh kalian kalau nanti kerja di perusahaan atau bikin startup sendiri. Ya kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Nah ini contoh kasusnya. Jadi mungkin minggu depan kita mulai evaluasi untuk persiapan UAS gitu ya. Tapi lebih ke studi kasus sih kayak gini, bikin project manajemen yang ada kaitan dengan cloud dan juga cloud arsitekturnya, kemudian sampai ke tahap service level agreement-nya gitu ya. Ini bolehlah tim nanti misalkan 3 orang gitu ya. Kalau 4 orang misalnya yang satu nggak kerja, 3 orang juga kadang satunya nggak kerja kadang ya gitu. Jadi nanti dibikin tim 3 orang, silakan untuk menyesuaikan diri tim yang cocok di antara kalian gitu ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu, dipersilahkan. Kalau enggak saya sambil ngabsenin ya biar enak. Mana Claude? Nah ini dia Claude. Oke. Silakan ada yang mau tanyakan, yang lagi kerja siapa nih lagi? Ada yang lagi magang atau kerja ya? Siapa? Sania sama siapa kemarin tuh? Sakinah Mawadah, Tiara ya. Arya Rangga ada nggak? Arya nggak ada. Sabila Hadir Pak. Oke. Steven Marcelino nggak ada. Hana nggak ada juga. Shania Ada Pak, hadir. Oke. Tiara Hadir Pak. Oke. Aris Dwi Prasetyo Hadir Pak. Herlangga Dwi Saputra. Herlangga nggak ada. Satrio Joyo. Hadir Pak. Oke. Holirat ada ya. Raina nggak ada. Ada Pak. Oh ada. Kemana Raina? Tiduran. Enggak Ivan ketiduran. Aditya. Jam segini masih tidur mas saya. Atau lagi nonton Korea. Ivan ada? Ivan nggak? Nggak ada. Fernaldi Anggada. Fernaldi nggak ada. Sekar Ayu. Hadir Pak. Oke. Dimas Perdana. Hadir Pak. Irham Nurfi. Nggak ada. Bagas. Hadir Pak. Oke. Anissa Rizky Damanik. Hadir Pak. Siti Anissa. Hadir Pak. Albesti. Halo Albesti. Nggak ada. Akmal. Ini Akmal kemana ya? Jarang ada. Atau beda kelas. Satria Labib. Hadir Pak. Anggita Septia. Hadir Pak. Alpin Anugrah. Hadir Pak. Oke. Ruli Azani. Hadir Pak. Dwi Setio. Wiratomo, sorry. Oke. Aldio Rashid. Hadir Pak. Taufikur Rahman. Hadir Pak. Rifki Wibowo. Nggak ada. Gede Angga. Hadir Pak. Oke. Zulfan. Hadir Pak. Michelle Aurelio. Hadir Pak. Ada ya? Oke.
Raka, Wahyu, Hadir, Raffi, Hadir. Caleb, Sebastian. Hadir, Pak. Oke. Jadi hanya yang Rifki, Akma, Albesti, Irham, Fernaldi, Ivan, Erlangga, banyak juga. Hana, sama Stephen dan Arya. Pak. Hah? Kayak hadir, Pak. Siapa? Tadi ternyata gangguan, Pak. Steven. Siapa namanya? Steven, Pak. Marcelino, oh ya. Iya, Pak. Oke. Oke, sip ya udah ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Dipersilakan. Ini terkait pengalaman kalian sih, ya pengalaman saya dan juga nanti siapa tahu ada manfaatnya. Hati-hati gitu pokoknya dengan bermain dengan pengadaan ini paling sensitif dan berisiko tinggi sih menurut saya buat karir kita gitu ya, karena kalau berhasil ya syukur, berhasil pun kadang ada teman yang tadi ada 3 kriteria, ada yang teman beneran apa ya, beneran solid dengan kita gitu ya, beneran apa ya beneran lah teman beneran gitu. Ada lagi yang teman pura-pura benar padahal ngejatuhin kita, ada lagi yang bener ngemusuhin kita gitu. Itu ada 3 kriteria kan ya. Yang pura-pura, yang kedua, nah ini yang bahaya yang pura-pura. Mendingan yang jelas-jelas apa ya berlawanan dengan kita, itu terus terang kan kelihatan si Anu apa nggak cocok sih, bukan berlawanan maksudnya, bukan kelahi gitu sih, tapi beda pendapat ya sudah, itu clear kan, dibandingkan teman yang pura-pura solid padahal nggak solid. Ini yang berbahaya sih. Di tim kayak beneran dia solid, pas di luar itu dia ngejerumusin kita misalnya. Itu yang harus diwaspadai di pengadaan sih sebenarnya ya. Sebenarnya dia tuh pengen dapat untung, anggaplah dari fee si kontraktor gitu ya. Kadang itu bahaya juga ngasih fee. Nah, korupsi di Indonesia tuh kayak gitu modelnya. Jadi bupati misalkan, ini ada proyek tuh yang bikin apa ya, bangunan jalan sekian ratus kilometer. Tapi lu kalau ngasih sama gua dong berapa persen gitu, DP dulu. Nah, makanya yang ada OTT itu karena dia ngasih DP dulu kan, si pemborongnya gitu ya. Wah ini punya lahan duit banget dan dia apa namanya berisiko tinggi kan. Ya di penjara, ya nasib keluarga, ya karir jelas ya. Ya satu lagi bisa dimiskinkan kan gitu ya. Maksudnya gini, harta yang benar punya asli kita bisa juga disita kan karena skandal korupsi misalnya. Bisa kayak gitu kalau korupsi itu. Benar itu misalkan harta kita asli gitu ya, pendapatan kita, tapi ke bawah-bawah kan disita gitu. Misalnya rumahnya gitu ya, itu hasil korupsi, ya susah dipecahnya kan kalau rumah gitu. Kalau mobil oke lah, mobil hasil korupsi yang ini, hasil yang non korupsi ya itu gitu ya. Tapi kalau rumah nggak bisa dipecah kan, apakah sekian persennya hasil korupsinya atau 100%-nya? Kalau 100% ya jelas disita ya semuanya. Itu yang ngeri sih. Hanya korupsi bupati ya pejabat-pejabat kayak gitu terus berdatangan kan di KPK itu karena sistemnya sih menurut saya diciptakan seperti itu gitu. Kalau menurut saya mestinya diciptakan supaya apa ya, ada pengawas juga kadang nakal juga. Diciptakan semua terkomputerisasi gitu. Kalau nggak sekian, ya nggak bisa, dan si sistem nggak bisa diubah-ubah gitu. Mestinya kayak gitu sih. Kalau sudah mainnya di belakang, itu yang repot. Tapi bisa aja bermain di belakang, terus masuk ke aplikasi kan, ke misalnya e-procurement, bener di situnya. Padahal di belakang juga ada neko-neko kan gitu ya. Ya ini meminimalisir sih, walaupun bisa lewat belakang kayak gitu. Nanti menangkan dong yang perusahaan merek A gitu ya. Bisa aja kayak gitu kan di belakang gitu. Ya ujungnya balik lagi ke mental. Sistem sih sudah dibenerin kayak gitu ya. Kalau saya udah sistem komputerisasi, nggak ada pengadaan yang model terbuka, ada pengumuman di kopi darat gitu ya. Nggak ada kayak gitu sih menurut saya enaknya. Dan nggak ada, dan mestinya udah ada sih aturan bahwa si pejabat atau aparat pemerintah tuh nggak boleh ikutan terlibat di perusahaan itu gitu ya.
Ini yang repot kan gitu. Jadi misalnya pengadaan peralatan IT, tapi si perusahaan ini yang megang adalah anaknya atau apa ponakannya, jauh lah pokoknya, nggak ada nama pejabatnya di situ, tapi itu ada keterkaitan kan, nggak mungkin kalau dia bisa tender kalau nggak ada ikatan, karena kalau ditelusuri kadang gitu ya, oh ini keponakannya gitu ya. Sudah pasti itu menang kalau di Indonesia ya, seberapa jelek pun pasti dimenangkan gitu. Itu yang apa menurut saya rujitnya ya, ribetnya gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Bagus tadi siapa Holy Ride, ada yang lain mungkin Anggita, siapalah. Saya stop dulu. Silakan ada yang mau didiskusikan lagi. Halo. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau nggak ada ya kita cukupkan sekian. Berarti tinggal satu pertemuan lagi ya. Pekan depan gitu ya. Mana ya? Ini dia. Oke. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, sorry, ini dulu screenshot dulu ya untuk bukti kehadirannya. Switch on dulu dong kameranya. Saya tadi kelewatan untuk bukti kehadirannya. Jadi saya tahu kondisi asli kalian lagi di mana. Pada di kosan ya rata-rata ya. Di kosan atau di rumah? Di rumah ya pasti. Nggak ada yang ngekos kan? Ada yang ngekos? Nggak ada ya? Atau lagi magang, lagi kerja gitu. Kaleb, Raha, kemana? Gede, Aldio, Ruli, Azani, Sekar Ayu, Anggita, Satria Labi, Braina, Albesti, Anissa. Oke, siap. 1. One more, freestyle. 1. Sorry. Ini ada yang baru masuk, jadi keganggu. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi menuju siang. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Hengki. Pak Hengki. Pak, kita bimbingan nggak, Pak? Kayaknya enggak. Nanti kali ya, karena saya ada uji dulu nih, uji proposal. Iya, Pak. Ini orangnya di sini, Pak. Siapa? Pak, saya sudah nunggu, Pak. Oh gitu. Nih. Lihat nih, Pak. Tuh, Pak. Pak. Ntar abis ada diuji dulu. Kasihan, Pak, dari tadi, Pak. Kenapa? Dari tadi nungguin dia, Pak.
Dingin-dingin belum. badannya. Ayo Pak Oke. Jadi, Pak. Udah siap dak? Udah dibaca belum? Oh, udah siap belum? Udah Pak. Udah. PPT-nya udah siap. Tapi saya belum join nih. PPT-nya udah siap. Oh udah. Udah Pak. Tiara mana? Bab 3-nya udah belum? Langsung tanya jawab. Oh saya, ini dulu Pak, tetangga dulu nih Pak. Saya bertiganya lagi proses Pak. Bisa aja. Itu di mana ini pada ngumpul di mana? Ini saya lagi magang Pak. Lagi mana? Magang. Oh, masih di sana tempat magang. Iya Pak. Kita lihat dia diuji sama Bu Yuni. Dia lagi keringet dingin Pak, kasihan Pak. Belum offline. Itu kan itunya ujiannya offline. STI offline loh katanya. Kasihan Pak, dia panik Pak. Saya tahu 6 Desember disuruh skripsi. Kenapa? Katanya tanggal 6 Desember ya lu ya? Desember tanggal 6. 6 Desember skripsi Pak. Iya bener. Iya, pengumpulan. Tapi sekarang Iya, masih bener. sidang proposal. Iya makanya kan ini maju proposal sekarang nih. Iya katanya bener. Bener. Berarti emang udah bang lo gak aman hidup lo bang sekarang. Saya belum join. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Ya nanti aja ya habis ujian ini. Iya Pak, Ya. makasih Pak. Ya.